pagi. Apa kabar? Sebelum kita masuk materi, baiknya tolong ya diri sendiri cek kebersihan samping, kiri, kanan, depan, semuanya. Ayo cek. Sudah bersih apa belum? Bersih ya? Bisa kita lanjut belajar? Bisa. Sebelum kita lanjut belajar, ketua kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sudah mulai. Sudah selesai. Ibu absen ya. Adelia. Jam berapa? 3. Sudah dihubungi wali kelas? Sudah. Sudah ada kira-kira mau menemani ke sana dan tidak? Sakit apa ya? Gigi. Makan apa itu? Lebaran, main TikTok, makan, ya kan? Nanti tanyain dong kabarnya, sakit gigi kah atau sakit hati? Dua-duanya. Aduh, baru mulai semester dan sakit hati. Gimana deh kalau sakit badan semua yang ringan mungkin ya? Bercanda. Alin, Alta, Albiona, Andi, Alfa, gak ada pemberitahuan? Cahaya, Cahaya ini lagi? Keisha, kan namanya kan Cahaya, Cahaya ini lagi dong. Dari mana Cahaya kan? Kalau nggak ada Cahaya nggak ada apa namanya? Nggak bisa lihat kan? Gelap aja. Nanti beruntung ada Cahaya. Ya kan Cahaya? Kalau Cahaya nggak sekolah hujan. Kalau Cahaya sekolah hujan. Mataharinya jadi apa ya? Kalau kata orang Cina? Koki berarti di mana ada Cahaya di situ ada koki. Berarti kalau temannya mau libur sekolah, udah Cahaya kamu nggak usah sekolah ya. Nanti bisa beban. Ayo Cahaya. Keisha, Melani, Nadina, Nazwa, Nyarta, Nindi. Berarti yang hadir cuma dua orang. Satu sakit, satu Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran untuk menimbulkan semangat kita nyanyikan satu lagu langsung. Ya. Alta dipanggil begini. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Nyanyi kita membuka. Ayo begini semuanya. Sama Nena, semangat dong. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
Jadi semangat dong hari ini. Kalian bilang semangat, kalian bilang semangat, semangat. 1, 2, 3, semangat. Sudah salah ya, masuk materi. Sebelum kita masuk materi baru, Ibu mau nanya. Sebelumnya kita pelajari tentang pajak. Siapa yang bisa? Apa itu pajak? Ya Alin, banyak sekali. Oke Alin, maaf ya Alin kalau depan mana Ibu ya. Soalnya itu oke ya. Oke. Alin, silakan Alin. Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan ketika terjadi sesuatu target karena undang-undang telah perlindungan tentang pajak. Oke, aku setuju. Pajak itu adalah iuran atau bantuan kepada negara. Oke, siapa yang tahu itu tentang fungsi pajak? Nah, oke Nadina. Fungsi pajak terbagi dalam beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan pendapatan, fungsi legalitas pemerintahan, dan fungsi stabilitas. Berarti fungsi pajak ada berapa? Satu apa? Fungsi anggaran, Apa itu? Siapa yang bisa bagi fungsi anggaran? Pembiayaan apa? Apa contohnya pembiayaan pengeluaran? Apabila segala sisa dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka sisa dana tersebut dapat disimpan sebagai tabungan pemerintah. Sebagai tabungan. Maksudnya ke dalam kas negara. Oke, aku setuju. Kita masuk materi baru. Memahami pajak penghasilan pasal 21. Ada yang bisa bantu Ibu? Baca, apa itu pajak pasal 21? Siapa yang bisa bantu? Ya, Keisha. Keisha apa? Keisha apa? Keisha. Oh, siapa? Siapa yang bisa Keisha? Oke, Keisha. Suaranya Keisha. Apa itu PPh pasal 21? Pajak atas penghasilan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Kedua, jenis penghasilan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan berbagai pembayaran lain yang diterima karyawan dalam rangka pekerjaannya. Yang ketiga, kepatuhan pajak. Penting untuk kepatuhan perpajakan individu dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban negara. Kewajiban negara. Tadi kata Keisha pajak yang dinamakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Artinya apa? Siapa yang bisa paham itu? Penghasilan otomatis berkaitan dengan upah. Apa contohnya? Pegawai negeri, pegawai swasta, terus apa lagi? Lagi? Pensiunan, tunjangan, termasuk itu nanti pajak atas penghasilan termasuk yang kena pajak. Apa itu kepatuhan pajak? Kepatuhan artinya kita harus patuh. Artinya setiap negara, setiap rakyat, masyarakat, terutama misalnya kita berada di Indonesia, rakyat Indonesia itu wajib membayar pajak. Patuh kita. Siapa yang bisa kasih pemahaman? Seumpama kita tidak bayar pajak, rakyat Indonesia tidak ada yang bayar pajak. Apa yang terjadi? Tidak akan maju. Ya, apalagi? Tidak akan maju. Apa yang terjadi lagi? Minimnya pembangunan infrastruktur. Apa lagi? Apa? Susah ada pembangunan Untuk kesehatan
tidak ada. Kalau masyarakatnya, Ya, silakan. jadi sebentar karena ada yang lewat. Oke, sampai mana tadi? Apa yang terjadi kalau kita tidak bayar pajak? Pembangunan tidak akan ada. Terus apa lagi? Asuransi kesehatan pasti akan minim. Apa lagi? Negara tidak akan maju. Artinya apa? Begitu besar dampak pajak terhadap suatu negara. Semakin besar pendapatan pajak suatu negara, semakin besar pertumbuhan ekonomi. Kan tadi dibilang kalau misalnya kita bayar pajak kan tadi negara tidak maju, otomatis tidak akan maju. Tidak akan ada namanya BPS subsidi. Jadi pakai pajak, semua masuk pajak. Bahan-bahan pakai pajak juga. Dia ada pajak juga, tidak mungkin tidak ada pajak. Kita ilustrasikan. Kalau seumpamanya kita tidak ada pajak, kita ambil contoh sederhana. Biaya cukai. Apa yang kalian tahu biaya cukai itu? Biaya cukai pajak barang mewah impor dari luar. Itu melalui biaya cukai. Ada pemeriksaannya. Sumpah itu tidak ada, apa yang terjadi? Barang luar barangnya masuk dan barang-barang dalam negeri jadi sudah laku. Ya, contohnya tas Hermes. Orang tidak akan susah mendapatkannya, tidak perlu ke tokonya. Itu barang mewah. Yang kedua apa lagi? Lamborghini, iPhone saya. Gila-gila kayaknya sama iPhone ya. Oh iPhone, sama dong juga mau. Kalau itu tidak ada, baru luar itu apa? Sesuka hati masuk ke dalam negeri. Oh dia tidak ingin, oh berapa ratus, dua, empat, semuanya. Apa yang terjadi? Menumpuknya barang dari luar. Apa dampaknya bagi ekonomi kita? PKN, udah kecil kita, FKM, pengembangan industri, kewirausahaan, tidak belajar kan? Pengembangan produknya tidak akan laku. Kenapa? Orang akan tertarik. Kenapa kalau saya beli yang di dalam negeri, sedangkan di luar negeri saya murah, yang murah bagus lagi, ya kan? Dibandingkan Samsung, ngapain saya beli Samsung ini, saya beli iPhone, harganya juga sama. Iya kan? Pasti kita berpikir seperti itu, ya apa tidak? Ya. Kita akan cenderung lebih membeli barang luar karena kita tergiur. Namanya barang luar negeri, iya kan? Pasti kalah dong di dalam negeri. Seharusnya kita berpikir apa? Belum tentu barang luar negeri itu sebagus kualitas di dalam negeri. Dan kualitas di dalam negeri belum tentu kalah juga sama kualitas luar negeri. Tapi kita pengennya apa? Kita pamer nih seperti ini. iPhone itu dari Singapura belinya dulu. Batam itu seperti itu. Oke kan? Kalau Hermes kita, ya kan? Dia kamu tahu lari masuk dia. Coba kalau yang kita beli yang di pasar. Jangan ditanya lagi pasar. Kenapa? Bukan tertarik karena gengsi. Ya kan? Nanti kan, cantik tasnya. Ya dong. Ini angkat semua. Kalau ada sendok ada, ya kan? Gitu guys. Ada jaringannya. Coba kalau buat pasarnya di apa? Dari mana emisi? Belinya 60.000, 70.000. Apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Ya jangan aku yang di atas aku, ya kan? Kenapa gitu kan? Malu dia. Padahal seharusnya kita bangga dong. Ya, kita buat produk di dalam negeri, kita juga yang pakai produk kita produksi sendiri. Bangga, harus bangga. Kita biasanya berpikir ini, orang luar negeri bisa kenapa kita tidak? Apa beda
bedanya kita? Sama-sama manusia, sama-sama butuh makan, sama-sama bernapas dengan paru-paru. Tidak ada bedanya kecuali orang luar negeri bernapas dengan bisa, untuk orang Indonesia bernapas dengan paru-paru. Baru kita pikir nggak bisa. Orang itu nggak bisa. Orang itu kan pakai insang, pakai paru-paru. Baru kita pikir otak bagaimana kita menyamakan. Ini kita tidak. Minum kita sama juga mulut kan. Bernapas sama-sama dengan paru-paru. Jadi tidak ada beda. Orang itu bisa menciptakan produk baru, kenapa kita tidak bisa menciptakan produk baru? Orang itu bisa menghasilkan pajak yang lebih tinggi, kenapa negara kita tidak bisa menghasilkan pajak? Orang luar kenapa bisa taat pajak, kenapa kita tidak bisa taat pajak? Apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama makhluk hidup, sama-sama penghuni di bumi, tidak ada yang penghuni Mars. Kalau soal Mars ya malah dia ongkos lain. Ya kan? Mahal say, katanya dia ongkos, kan? Baru kita mikir. Ini kita sama, cuma bedanya dari bagian kita di dalam dari ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah kita tidak akan mengenai pajak penghasilan ini tidak pajak diskon juga masuk. Cuma pembahasan kita kali ini adalah tentang pajak penghasilan. Baru besok kita pelajari tentang pajak diskon. Kenapa kita diskon? Karena kita buat dosa dulu tentang pajak penghasilan. Lanjut, masih semangat? Siapa yang bisa bantu Ibu? Objek dan subjek PPh pasal 21. Ayo, silakan. Objek dan subjek PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 mencakup berbagai jenis penerimaan, mulai tetap dan tidak tetap, penerimaan honorarium dan komisi, stadion, gratifikasi dan bonus, pensiun dan penghasilan lainnya. Subjek pajak orang pribadi yang menerima penghasilan tersebut termasuk karyawan di perusahaan swasta, pegawai negeri sipil, penerima jasa profesional, penerimaan penghasilan berskala lainnya. Artinya apa? Semua tidak luput dari pajak. Bu, orang tua saya pegawai kena pajak dong. Bu, orang tua saya kerja di PT kena pajak dong. Bu, saya tenaga kerja saya profesional nih Bu, punya usaha sendiri, punya produk sendiri, kena pajak. Pengedaran rumah kena pajak Bu. Secara logika kita udah kenal lagi apa? Sudah. Beda dia, transaksinya itu legal. Bukan ini legal. Mau beda-beda Hapus dulu ya. Tidak luput dari pajak semua. Bu, kendaraan yang kita punya apa pajak? Pajak. Salah satunya itu pegawai swasta. Bu, suami ibu kena pajak apa? Bu, pegawai negeri kena pajak? Pajak. Apakah pajaknya itu kita dibayar per tahun atau per bulan? Siapa yang bisa jawab? Per bulan. Penghasilan berkala maksudnya, walaupun dia penghasilan berkala, per 6 bulan dia dapat uangnya, upahnya atau hasil kerjanya, tetap dia kena pajak. Kalau kita jual di pasar itu akan jadi Nyawa di pasar, ada caranya, bukan kita langsung. jadi pajak ini hanya untuk pegawai karyawan. Pegawai, karyawan, orang yang punya berkala, misalnya dia kerjanya satu bulan, gajinya 6 bulan ke depan, kena pajak. Kalau misalnya tuanya pedagang, kalau petani Enggak, karena penghasilannya tidak tetap. Dia nanti kenakan itu penghasilan yang tetap. kalau dia mau ngurus BPJS benar. Bisa, kecuali tadi itu dia menggunakan jasa manfaat dari pajak yang dibayar. Pak,
kandungan keluarga. Penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan perhitungan dari penghasilan bruto dikurangi PTKP menjadi dasar pengenaan tarif pajak progresif. Penghasilan bruto, penghasilan apa itu? Total penghasilan yang diterima selama artinya penghasilan bersih. Penghasilan tidak kena pajak apa di situ? Berdasarkan status perkawinan dan jumlah keluarga. Bu, pada penghasilan itu ada tabungannya, ada anak, istri. Jangan belum dibahas istri dua, istri satu aja belum selesai, kalau istri dua. Kalau di istri dua berarti satu disembunyikan, satu dikasih dia. Penghasilan kena pajak apa itu? Penghasilan perhitungan bruto dikurangi PTKP. Contoh PTKP 2023 berapa? 20 tahun untuk status kami dengan 3 tahunan. Artinya yang 3 tahunan itu apa? Anak dan istri. Apa? Karena apa? Anak ini dapat tanggungan. Anak istri dapat tanggungan. Beda lagi dia. Perasaan kita bahas pasal penghasilan. Kenapa jadinya kasih sama anak ini? Kemana larinya itu? Aduh. Menarik PPh pasal 21. Yang pertama apa? 5%. Kedua? Dari berapa itu? Setelah itu? Lapisan keempat? Artinya apa? Semakin besar dia pendapatan, semakin besar pajak yang dibayar. Pajaknya, persenannya. Paham sampai di situ? Paham? Kita coba dikelompokkan. Siapa yang bisa baca lagu contoh studi kasus kita? Ini mendengar suara yang laki-laki dong. Siapa sih namanya? Asmi. Tolong bacakan Asmi. Asmi, tolong bacakan. Studi kasus karyawan PT Maju Jaya. 1. Karyawan Budi, karyawan tetap PT Maju Jaya. 2. Penghasilan bulanan 10 juta rupiah. 3. Penghasilan tahunan 120 juta. Status keluarga kawin, memiliki 3 anak. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah perhitungan PPh pasal 21. Pertama itu penghasilan kena pajak PKP. Berapa tadi penghasilan bruto tahunannya? 120 juta. Kurang dengan 50 juta. Kenapa dia 54? Karena tahunannya ada 3. Sesuai dengan PTKP 2023. Yang mempunyai 3 tabungan yaitu 54 juta. Tentukan tarif PPh pasal 21. PKP Budi masuk dalam lapisan 5%. Kenapa dia masuk lapisan 5%? Itu termasuk tarif 5%. Di sini hingga 60 juta dan 15%. Kenapa dia masuk 15%? Karena
sedangkan rugi yaitu di atas 60 juta. Gak sisa dia 6 juta. Makanya dia masuk juga tarif yang kedua. Lapisan yang kedua itu 15%. Ada yang bertanya nggak? Sampai di sini? Sampai di sini penjelasannya jelas? Jelas. Hitung PPh pasal 21 dan hitung PPh 21 5% 60 juta dikurang 15% 6 juta. PPh-nya berapa? 3 juta. 5% dari 60 juta 3 Juta. Dikurang 15% kali 100. PPh-nya berapa? 3 juta. Apakah ini dibayar apa Budi? Ya. Benar kan Budi? Nanti kalau dia dibayarkan ini gajinya 10 juta dikurang 3 juta 900 berapa dia beli malahnya? 10 juta dikurang 3 juta 900 rugi apa untung? Sebulan tuh Rugi dong kalau sebulan sebulan 3 juta 900 rugi. Setelah kita hitung dapatlah dia pasal 21 3 juta 900. PPh ini secara bulanan pada gaji Pak Budi yaitu 350.000. Di mana dapatnya ini? 3 juta. Dapat ya? 350.000. Inilah yang dibayar pada bulan oleh Pak Budi. Lapisannya ini 3 juta lapisan 2 900.000 setelah 3 juta 900 untuk 1 tahun yang bayar pajaknya. Ya. Gak mungkin dong dia bayar 1 tahun segini sebulan 3 juta 900. Artinya dibagi dia 3 juta 900 dibagi 12. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12. Bagi 12 berapa? 325.000. Inilah yang kita paham? Paham. Boleh lah ya kita sebut kasusnya. Ada yang bisa? Poin penting dan rekomendasi. Kalian bisa bacakan. Cahaya. Poin cahaya, poin penting dan rekomendasi. 1. Akurasi data. Pastikan penggunaan tarif pajak dan PTKP yang terbaru sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghindari kesalahan perhitungan. Kedua, Artinya apa? Penggunaan tarif pajak ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelum kita misalnya orang perusahaan kita ingin menggunakan ini peraturan terbaru, pasalnya terbaru. Seperti tadi, pasalnya 2023 tidak tahunan dan 54 bisa jadi tahun 2022 bisa jadi naik jadi 6 juta dengan 3 tahunan. Artinya apa? Ini kita harus kita cek berkala. Jangan sampai kita merugikan bukan pegawai sama perusahaan. Misalnya bisa jadi dia penerima pajak, kita ada bayar dia pajak yang mahal. Siapa yang bikin perusahaan pajak yang dibayarkan dan tidak boleh juga kita tidak bayar pajak. Sebabnya apa? Penjara menagih kalau pajak tidak dibayarkan. Pernah dengar berita sebenarnya pajak ya di sidang enggak dia pajak sampai pimpinan. Bu, bisa nggak pajak itu dibayarkan? Bisa. Itu berarti sama kayak korupsi. Sama. Bedanya korupsinya dia mesti dibayar pajak. Pejabat belajar di negara. Paham? Paham. Sama artinya kalau dia mengeluarkan pajak, mungkin kalau satu perusahaan mengeluarkan pajak, rugi nggak bagi kita? Rugi dong. Ruginya banyak. Salah satunya apa? Dia telah memakai lahan kita. Bisa. Tanah bumi Indonesia dipakai tanpa membayar pajak. Apa yang ditimbulkan satu kalau dia membangun PT? Satu
yang pasti kita rasakan itu dampak lingkungan satu. Lingkungan kita udah tercemar di sini. Itu udah jelas. Kedua, kalau di bawah PT, misalnya yang menunjukkan menyebabkan asap, radiasi, itu ya masyarakat. Atau itu sangat sakit, tanggung kita semakin banyak. Rugi sekali. Aturan yang kita bisa buat ini, triliunan dia satu perusahaan mengeluarkan pajak. 1 triliun itu sudah bermanfaat bagi kita rakyat. Besar manfaatnya. Mungkin secara pribadi kita tidak merasakan, tapi kita bisa merasakan manfaatnya secara contoh yang pasti. Apa pajak bisa membantu? Ya, apa yang kita rasakan? Macet, ya. Yang mudik, yang suka jalan-jalan, ya, kita tahunya Pak jalannya besar kalau ini sedangkan kita tidak ya. Di mana uangnya? Bu, apakah penghasilan di Indonesia tergantung pajak? Tidak, banyak penghasilan kita selain pajak. Tapi pajak kita penghasilan terbesar di Indonesia adalah pajak. Lanjut Cahaya. Kedua, transparansi perusahaan. Perusahaan perlu transparan dalam perhitungan PPh 21 kepada karyawan, termasuk memberikan bukti potong pajak secara tepat waktu. Transparan artinya apa? Transparan tidak ada yang ditutupi. Berapa dia dipotong sebulan, berapa dia kena pajaknya harus dijelaskan. Harus ada di slip gajinya. Jangan ada bertanya-tanya, misal gajinya dijadikan paket, kalau minimal cuma 2.900.000, mana sisanya? Jangan sampai bertanya-tanya. Makanya dalam satu pengukuhan, dalam akuntansi dan perpajakan itu harus jelas. Tidak boleh ada yang ditutupi. Terbuka apa adanya. Rugi katakan rugi, berlaba katakan berlaba. Tidak ada untung, katakan tidak ada untung, ada untung, katakan ada untung. Walaupun itu 0,1%. Gunanya apa? Untuk evaluasi di akhir tahun. Kenapa? Apa yang terjadi? Misal evaluasi pajaknya. Kenapa pendapatan kita tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya? Kenaikan pajak misalnya tahun 2025 kita kenaikan pajak, pemasangan pajak hampir 50% naiknya. Tiba-tiba 2026 turun dia lagi 50%. Kita jadi tanda-tanya kenapa? Why? Apa yang terjadi? Harus evaluasi dong. Harus survei lapangan dong. Apa yang terjadi? Apakah ada yang memberikan pajak? Atau memang gaya pembayaran pajaknya yang berubah pada tahun ini? Jadi harus transparan. Tidak ada yang ditutup itu. Bu, kalau misalnya ditutupi kayak mana? Apa yang terjadi? Tadi bertanya-tanya, tidak ada kejelasan. Bisa-bisa kita ditutup sama karyawan. Gaji saya 3.500.000, kenapa gaji saya 2.400.000? Mana sisanya? Apa yang terjadi di demo? Ya kan? Apakah perjalanan tersebut tidak? Dia bilang menggunakannya asumsi A, asumsi B, jadi tidak ada. Apabila dia ada kejelasan, tidak ada lagi oh, bulan ini saya digunakan pajak. Oh, saya termasuk pajaknya sendiri. Karyawan bisa dihitung sesuai dengan sama yang sesuai tidak ada masalah. Lanjut saya. 3. Edukasi karyawan. Meningkatkan pemahaman karyawan mengenai PPh 21 melalui sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi yang jelas mengenai potongan gaji. Seperti yang dijelaskan tadi, sudah jelas kan potongan gajinya, tidak ada yang tidak. Paham sampai itu? Lanjut. 4. Konsultasi profesional. Untuk kasus yang lebih kompleks atau situasi khusus, sebaiknya konsultasikan dengan konsultan pajak atau akuntan berpengalaman. Paham nggak maksudnya? Konsultasi profesional. Paham nggak? Paham nggak? Nggak paham?
Gak paham hubungan sore bangga? Artinya apa? Situasi khusus apabila ada permasalahan kompleks. Baru nih, kita nggak dapat pemahaman terbarunya. Nggak mungkin kita meraba-raba. Kayak, berapa? Mana ini? Jalan nantinya apa? Konsulan pajak. Kita hubungi lapor kita pajaknya. Harus kualifikasinya bagaimana? Bagaimana cara bentuknya ini? Apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita melanggar. Jangan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Paham? Oke, nah udah paham. Kita udah bahas kasus juga. Kita masuk ke diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah. Instruksinya apa? Kerjakanlah LKPD-nya dengan baik dan benar, jujur dan bertanggung jawab. Selesaikan secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok presentasikan hasil dari studi kasusnya masing-masing. Dari kelompok lain silakan nanti menambahkannya. Oke, silakan bagi kelompoknya. Jadi satu kelompok dan tiga. Silakan bentuk kelompok. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok. Itu udah ada soalnya kan? Udah ada soalnya? Udah ada masalah? Udah. Silakan kerjakan soalnya. Jangan lupa nama kelompok, kelompok berapa dan anggota kelompok. Nilai kelompoknya ke individu ya. Tetap walaupun pekerjaannya kelompok nilainya ke individu.
Thank you.
Kalau pakai makan Oke, udah selesai? Udah. 5 menit lagi ya. Ada terkendala?
Kelompok 1. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu Dr. Andrus Agus Supriyanto, seorang PNS 285A, unit PPP 08 803 625 pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok 3.500, tunjangan istri 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional 3.300.000, iuran pensiun 4,75%, status kawin dengan 2 anak, asumsi Januari sampai Desember 2016 perhitungan pajak untuk Dr. Andrus Agus Supriyanto, gaji pokok tunjangan istri 10% dikali 3.500 dapatnya 360.000, tunjangan anak 4% dikali 3.500 maka dapatnya 110.000, tunjangan fungsional 3 juta ditambah menjadi 6.960.000, penerimaan bruto pengurangan biaya jabatan 5% dikali 6.960.000 yaitu 349.500, maksimal 500.000 per bulan. 4,75 dikali 6.960.000 dapat 332.025. Penghasilan neto per bulan, penghasilan setahun dikali 6.338.475.000. PTKP SK2 yaitu penghasilan kena pajak dibulatkan menjadi 8.222.000. Pajak penghasilan atas gaji Dr. Andrus Supriyanto, pajak 5% dikali 8.222.000 410.000. Pajak 1 bulan 410.000 34.125 dibulatkan ke atas menjadi 34.200. Soal kedua, siapakah penerima penghasilan yang pokok pajak penghasilan pajak pasal 21? Ada penghasilan yang diterima pegawai atau pensiun, penghasilan diterima biasanya dibayarkan sekali dalam setahun, upah harian, mingguan, satuan, upah borongan, ada juga uang tebusan pensiun, honorarium, gaji, uang pensiun dan tunjangan. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tadi tunjangan anak berapa? Tunjangan anak 2% per orang, maka naik 2, jadi dikali 3.500.000 maka jadi
dikali 3.500 menjadi 140.000 rupiah. Tunjangan fungsional 3 juta rupiah. Tunjangan struktural 2 juta. Jumlahnya menjadi 8.990.000. Penerimaan bruto. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8.990.000 maksimal menjadi 449.500 rupiah, maksimal 500 per bulan. Biaya pensiun 4,75% dikali 8.990.000 menjadi 427.25 rupiah. Penghasilan neto per bulan 8.413.475 rupiah. Penghasilan setahun 12 dikali 8.113.475 rupiah menjadi 9.331.700 rupiah. PTKP SK kedua 67.500. Penghasilan kena pajak menjadi 29.861.700 rupiah. Dibuatkan menjadi 29.862.000 rupiah. Pajak penghasilan atas gaji wakil subjek Sutrisno, pajak 5% dikali 29.862 menjadi 1.493.100 rupiah. Pajak 1 bulan 1.493.100 rupiah dibagi 12 menjadi 124.425 rupiah. Dikeluarkan ke atas menjadi 124.500. Sekian dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada yang bisa menanggapi? Oke, ada yang bertanya. Biaya jabatan 5% dari jabatan apa? Dari apa itu? Biaya jabatan 5%. Biaya jabatan 5% dikali 18 itu dari mana? Dari biaya pemasukannya. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, saya Ada tutup. lagi yang mau tanya? Tidak. Ya. Tidak. Oke, lagi. Baiklah, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurjana dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Studi kasus soal Dr. Anindus Indah Pramita MPD, seorang PNS golongan 4A, memiliki NPWP 04.405.825.1805 pada bulan Maret 2015 memiliki gaji pokok sebesar 3.900.000, tunjangan suami 10%, tunjangan anak 2%, tunjangan fungsional 3 juta, iuran pensiun 4,5%, 75%. Status kawin, suami bukan pegawai negeri, jumlah kandungan 1 orang, asumsi Januari sampai Desember 2016 bekerja penuh. Itulah berapa pajak yang harus dibayar Dr. Anindus Indah Pramita MPD. Jawaban: perhitungan pajak untuk Dr. Anindus Indah Pramita MPD, gaji pokok 3.900.000, tunjangan suami 10% dikali 3.900.000 sama dengan 390.000, tunjangan anak 2% dikali 3.900.000 sama dengan 78.000 rupiah, tunjangan fungsional sama dengan 3 juta ditambah sama dengan total semuanya 7.368.000 rupiah. Penerimaan bruto, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 7.368.000 sama dengan 368.400 rupiah. Maksud biaya pensiun 4,75% dikali 7.368.000
rupiah sama dengan 349.980. Totalnya 718.380 rupiah. Penghasilan 7.368.000 dikurang 718.380 rupiah sama dengan 6.649.620 rupiah. Penghasilan neto per bulan, penghasilan 1 bulan setahun 12 dikali 6.649.620 rupiah sama dengan 79.795.440 rupiah. Dikurang PTKP sebesar 63 juta rupiah sama dengan 16.795.440 rupiah. Penghasilan tunai pajak, penghasilan atas gaji Dr. Andres Ibunda Paramita LTD pajak 5% dikali 16.796.000 sama dengan 839.800 rupiah. Pajak persatuan per bulanan 839.800 rupiah dibagi 12 sama dengan 69.983 rupiah. Pajak dibulatkan menjadi 70.000. Ada yang bertanya? Kenapa? Kan ini apa tadi dokter Andus diterang kenapa ceweknya yang menanggung tunjangan suami? Kenapa suami? Apakah suaminya tidak kerja atau pengangguran? Sebenarnya kalau dia juga bayar pajak. Bu, tahu nggak punya? Karena suaminya tidak bekerja. Pengangguran. Tapi sih suaminya penghasilannya enggak sih? Setiap orang berpenghasilan juga enggak sih? Tapi ini kan tunjangan suami, tidak tunjangan istri. Ya iya. Atau mau kita telepon yuk kita tanya. Ya, ada ya. Aku sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah. Bu, aku tadi ada. Aku sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap kelompok telah mengaji. Ada beberapa kali pertanyaan. Terima kasih. Luar biasa. Berarti dari kesimpulannya masing-masing kelompok sudah bisa memecahkan studi kasusnya masing-masing. Hapus dong. Berarti bisa dong kalau kita ulangannya nanti. Bisa. Aman? Aman terkendali. Oke. Sedikit aku bahas tentang PPK. Bahwa tunjangan tadi ada yang nanya, kenapa istrinya yang nanggung tunjangan suami, bukan sebaliknya suami yang nanggung punya istri? Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Kalau suami tidak bekerja, Bu, terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Karena dia punya suami. Karena dari soalnya aja udah ketahuan bahwa dia Oh, itu bukan selalu
PNS suaminya, sedangkan dia suami cuma bekerja biasa. Suami yang dapat tunjangan juga dari datanya istri, kan istrinya PNS. Rapat dia kayak seperti asuransinya deh, dia sama dengan kita BPJS. Kalau keluarga kita semuanya dapat. Jadi tidak ada tuh alasannya dia kan nggak kerja, dia kerja tuh dapat juga. Iya, karena itu sudah ada peraturannya, undangannya. Bukan berarti sama, jangan pernah berpikir mereka itu kan perempuan tidak pernah di depan perempuan ya. Tidak semua perempuan itu harus berada di belakang laki-laki. Ada kalanya perempuan itu harus berdiri sejajar. Paham? Tapi gue yang tanya tadi. Tadi tuh persen katanya, kan sudah ada ketentuan berapa persen tunjangannya seperti tadi tahap yang kita dapat tadi di BPJS kita tahun 2023 itu ada tunjangannya 3 tanggungan yaitu sebesar 54 juta dalam 4 tahun. Sudah ada ketentuannya. Oke, sebelum Ibu rangkum untuk menimbulkan nasionalis kita lagi, semangat kita pada siang ini dan dikasih buah lagu nasional biar kita tambah semangat. Ayo berdiri. Semangat di siang hari ini. Oke, suara mimpin. Tangannya kan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Masih semangat? Ibu bilang semangat, mana suaranya? Semangat! Kurang lomba. Sekali lagi, semangat! Oke, hapus. Kita masuk materinya. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasar. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu yang kita terima hasil dari kerja kita selama 1 bulan. Itu yang dikatakan penghasilan. Apa penghasilan kita dapatkan? Kita harus kena pajak. Kita tidak lagi ya pajak. Karena pasal lapisan 1 pajak itu adalah 0 sampai 6 juta. Apakah semua yang melakukan pajak? Tidak semua. Masih banyak yang melanggar pajak. Tahu istilah NPWP? Istilah NPWP? Laporan pajak pendapatan kita. Tidak semua kita punya NPWP. Masih banyak juga yang tidak membuat NPWP. NPWP itu perlu sebetulnya. Kenapa perlu? Dari situ kita dapatkan data penghasilan masyarakat kita. Berapa yang bekerja di situ juga terdata nanti pengangguran, butuhnya berapa, itu kita dianalisis sebetulnya. Penghasilan berapa kali dibayar? Biasanya penghasilan dibayar 1 kali setahun. Nah, ada dia rata-rata 2 tahun sekali juga. Pasti dia per tahun. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan.
Gitu. Bu, apakah dibayar dalam satu tahun? Ya, tapi dalam bentuk cicilan 16 bulannya. Kalau supaya harus nonton Jadi apa kita butuhkan? tapi kita tahu Tidak ada seperti itu. Karena nanti kalau dipotong untuk 1 tahun, bulan depan belum tentu nanti. Bagaimana pelaporan pajak? Tidak sebenarnya yang kalian bayarkan, BUMDes. Pasti ada kesalahan di pencatatan. Pajak itu dipotong per bulan, bulan per bulan saja, biar perusahaan tidak menggunakan juga dan kita tidak untuk membayar pajak, tidak terasa. Kalau dibayarkan dalam 1 tahun sekalian membicarakan dengan pajak, dibayarkan nanti tak besar belum dari pendapatannya, kali ini bulan. Bisa-bisa setahun gaji kita itu habis dibayar pajak. Nanti kalian marah-marah. Gajinya kalian tuh habis bayar pajak bisa di tahun. Ngomel sama juga pemerintah. Tidak semua yang dibayarkan. Kita nih materi pengen simpel, cepat dan tepat. Bu, sekali lagi habiskan. Besok kan dia 50. Terus nggak ada potongannya lagi. Ada dong. Asuransi itu kan potong. Potong. Itu juga aja. Asuransi beda lagi, pajak beda lagi. Hah? Pajak asuransi itu itu wajib. Apa tadi objeknya? Gaji, tunjangan-tunjangan yang lain itu masuk dihitung semua, diakumulasikan semuanya, dijumlahkan. Baru nanti kita ketahui berapa per bulan kita potongan pajaknya. Bukan gaji pokok aja. Misalnya gaji pegawai, dia ada tunjangan, ada tahunan. Itu semua, dihitung semuanya. Berapa dia dapat dalam setahun penghasilannya. Dari dapatnya setahun itu nanti dikurangi dengan pajak berapa? Berapa dia dapat pajak per tahun itu nanti dibagi lagi dalam 1 tahun 2009. Dapat lagi yang per bulannya berapa? Ada yang 350.000, ada yang 200, ada berapa tadi lagi dari kelompok 1 dapat berapa tadi bayar per bulannya? Ayo, apa lagi? Berapa dia? Per bulan? Dapat berapa dia per bulannya? Kelompok 2? Berapa dia dapatnya? Coba. Nah, ini kerja. pajaknya. Ya, pajak per bulannya berapa dia dapat? Pada kalau kali 410. Kalau satu berapa? 410.000. Itulah yang dibayarnya sebulan. Kelompok 2? 124.425 124.000. Itulah yang dibayarnya per bulan. Kelompok 3? 70.000. Kita total berapa dia pajaknya tadi? Kelompok 1 dia total pajaknya berapa penghasilannya? Penghasilannya Bu. Nah, namanya setelah dihitung semua 6.300.000. 6 juta. Masa sih kali dia 75.000 udah lah ya. 75.700.000. Gila, 72 juta. 775 dalam setahun. Kelompok 2? 29 juta 400. Kelompok 3? Penghasilannya Bu. Ya, penghasilan per tahunnya. 79.700.000. 79 juta. 97 juta. Itu kan dari hasil tunjangannya, tahunan, apa kalian nanti dikurangi 5% berapa dari hasilnya itu kan? Paham sampai di situ? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Itu yang makanya ini.
tidak dipotong pajak apa ini? Yang ilegal. Apa? Penghasilan yang tidak dipotong pajak PPh pasal 21. Pedagang Apa? Nah, penghasilan yang tidak dipotong pajak pembayaran asuransi, terus penerimaan dalam bentuk darurat, penerimaan dalam bentuk darurat, zakat yang diterima, iuran pensiun, iuran pensiun yang sudah dipotong. Di bawah itu bonus, tunjangan, tanggungan. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 apa aja? yang dipotong kok. Ya. Nah, buat lagi. Penghasilan diterima pegawai, penghasilan diterima yang biasa dibayarkan sekali dalam setahun, makanan, bantuan bulan, bantuan, dorongan, uang tebusan pensiun, penurunan hidup, gaji, uang pensiun dan tunjangan-tunjangan. Ada lagi yang bisa namakan? Penerima penghasilan yang tidak dipotong. Pembayaran asuransi, Pembayaran asuransi. penerimaan dana dan tunjangan, Nah, terus iuran pensiun yang dibayarkan di dana pensiun, ya. Pemotong siapa yang potong pajak kita? Apa? Potongan itu badan pemerintah. Baru disertai pemerintah. Pemerintah menaikkan pajak. Hak pemotongan pajak apa? Apa pajak? Hak pemotongan pajak. Selain hari belakangan ini, hampir hari saya. Hak pemotongan pajak. Mengajukan permohonan, Mengajukan permohonan. memperhitungkan kelebihan setoran PPh, memperhitungkan kelebihan setoran pada PP, Ya. membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri, mengajukan surat keberatan kepada direktur, dan mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam maksa. Oke, kewajiban pemotong pajak apa? Coba di samping di belakang Kisha. Kewajiban pemotong pajak. terkait dengan kantor pelayanan pajak. Foto suaranya. Satu, berdasarkan kebutuhan pelayanan pajak. Ya. Dua, mengambil sendiri formulir yang diperlukan. Ya. Tiga, menghitung memotong. Empat, melaporkan penyetoran. Lima, memberikan bukti. Tujuh, memberikan bukti PPh. Membuat catatan aktivitas kerja. 9 dalam waktu 2 bulan. 10 kondisi petani. 11 memakai SPT. Seperti yang dijelaskan tadi, harus transparan. Ketika kita menyetorkan pajak, utama kita lakukan itu formulirnya dikasih sama kita. Itu satu. Jangan sampai 3. Nanti kita akan ditanya, benar apa tidak kita menyetorkan pajak. Pertama deh, ngambil sendiri formulirnya. Kita harus isi data kita yang sebenar-benarnya. Tidak ada manipulasi di sini. Kedua itu menghitung dan memotong yang sesuai kan yang dipotong sama dengan kewajiban pajak kita. Jangan ada yang keliru. Ketika kita mengisi formulir, kita harus isi dengan jujur, tidak ada rekayasa. Sebukti senyata-nyatanya yang kita dapatkan, sedata-data kita pribadi yang real, tidak ada bohongan. Kedua itu menghitung pemotongan menyertakan pajak.
menghitung, kita harus tahu berapa yang dipotong, berapa yang kita benarnya, berapa yang kita bayarkan. Itu harus jelas. Jangan terima misalnya si Kesia, Kesia udah minta pajak mana? Jangan sampai itu terjadi. Harus jelas, transparan, tidak ada menipu. Paham? Paham sampai di situ? Yang ketiga, memberikan bukti pemotongan. Harus kita ada buktinya. Misal ketika kita datang lagi sidang, kamu dapat yang ada bukti pemotongan kita. Dari mana? Dari hasil slip gaji. Paham? Paham? Capek kayaknya kalian ya. Udah siang. Sebentar lagi. Mengisi pendatangannya menyerahkan SPT tahunan, daftar. Harus kita paham itu dari situ. Intinya harus jelas, padat, tidak ada tipu-tipu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Belum selesai nih? Berarti bisa diuji lagi nanti dong? Bisa ya? Semangat dong! Semangat! Aplaus untuk diri kalian. Ini kesimpulannya, setiap warga negara yang wajib membayar pajak penghasilan. Apakah pajak penghasilan lagi di dalam Indonesia? Tidak. Banyak lagi, ada pajak kendaraan, ada pajak di motor, ada pajak bangunan, ada pajak sewa. Semuanya pajak dari pajak. Paham sampai itu? Apa yang bisa lakukan? Intinya pajak itu apa? Wajib dibayar. Wajib dibayarkan. Boleh kita tidak bayar pajak? Tidak. Kenapa? Hasil pajak yang kita bayarkan pasti kita akan nikmati. Nikmatinya kapan, Bu? Apa saat kita bayarkan pajak itu? Tidak. Pasti kita akan cepat atau lambat pasti kita akan merasakan manfaat dari kita membayar pajak tersebut. Paham? Apakah setelah kita bayar pajak langsung ya? Pajak kita kita bayarkan kok langsung dibangunkan? Tidak. Akan kita akomodasi dulu, akan dihitung, akan dianggarkan. Barulah kita apa nanti? Negara akan mengatakan pajak itu apa? Itulah itu. Seperti yang kita rasakan sekarang. Apa? Adanya pembangunan jalan tol, ya kan? Banyak tempatnya kan? Nyaman nggak kita sama adanya infrastruktur baru? Nyaman dong. Tidak terjadi macet lagi, kita mau akses kemana-mana, bisa kita akses ke daerah semua bulan dekat, tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Ya kan? Kesehatan apa? Seperti jaminan BPJS. Dulu kita kalau berobat di rumah sakit mikir biayanya mahal lah ya. Bisa nggak saya ke rumah sakit? Pasti kita mikir. Sekarang setelah ada jaminan, ada tabungan dari pemerintah yang kita rasakan, ketika kita sakit kita bisa berobat. Tidak ada alasan kita tidak bisa berobat. Tidak ada lagi yang sakit, tidak ada biaya untuk berobat. Tidak ada lagi karena pemerintah sudah menjamin untuk kesehatan. Oke? Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.